Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Indonesia. Hai anak-anak sahabat Erlangga, selamat datang di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah tayangan persembahan penerbit Erlangga yang akan membantu sahabat Erlangga belajar bersama dari rumah. Hari ini bersama saya, Ibu Pipit Biko Maria, kita akan belajar bersama tentang asesmen kompetensi minimum. Materi ini adalah untuk sahabat-sahabat Erlangga jenjang SMK, khususnya untuk kelas 12 ya. Tapi yang kelas 10, kelas 12 ikut juga boleh. Selama acara berlangsung, anak-anak sahabat Erlangga bisa bertanya di kolom komentar. Gitu ya, sahabat Erlangga ya. AKM sebentar lagi sahabat Erlangga untuk tahun 2022 ini nanti kemungkinan akan ada di akhir Agustus atau awal September ya. Baik, sahabat Erlangga, kita akan memulai bahas soal AKM untuk hari ini ya. Hari yang baik, semua hari baik ya, tapi ini adalah hari Jumat, sebentar lagi adalah weekend. Sahabat Erlangga, siap belajar bersama ya? Baik. Ya, sudah terlihat ya sahabat Erlangga ya. Kita akan belajar untuk AKM literasi membaca. Tentu sahabat Erlangga yang sudah sering mengikuti kanal Inspirasi Erlangga maksud saya ya, atau Erlangga Inspirasi Channel ini sudah paham betul ya. Kalau sudah biasa mengikuti yang kupas tuntas atau bahasa literasi AKM, ya kita sudah tahu ya bahwa kita berada di channel yang tepat sahabat Erlangga, karena Erlangga selalu menyajikan sesuatu yang istimewa, ya melalui kanal ini kita bisa mendapatkan banyak sekali kemudahan, kemudian banyak sekali inspirasi-inspirasi yang bisa memancing kita untuk selalu berpikir kritis gitu ya. Dan seperti biasa tips untuk mengerjakan soal literasi sahabat Erlangga masih tetap smart ya sahabat Erlangga. Yang pertama kita harus senang, kemudian harus membaca cermat, rasional, dan tepat. Insya Allah ketika kita senang, kita butuh, pasti segala sesuatu bisa kita hadapi. Kesulitan tidak akan ada lagi ya. Baik, sahabat Erlangga, sudah siap ya? Langsung saja, karena waktu kita hanya 30 menit ya, sahabat Erlangga. Kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan literasi membaca, khususnya soal-soal AKM ya. Ciri khas dari soal AKM, sahabat Erlangga tentu masih ingat bahwa kita nanti akan selalu disajikan dengan stimulus sebagai pengantar dan perangsang daya kritis sahabat Erlangga. Ya, yang pertama adalah sebuah teks dengan judul Latihan Dasar Disiplin Korps atau LDDK. Baik, mari sahabat Erlangga kita bisa baca secara bersama-sama ya. Ya, LDDK merupakan kegiatan rutin tahunan yang biasanya dilakukan oleh sekolah menengah tingkat atas, bisa SMA maupun SMK. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan peserta didik menjadi pribadi-pribadi yang unggul dan tangguh sebagai modal awal mereka yang kelak akan menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Menilik dari tujuan kegiatan, tampak jelas bahwa kegiatan LDDK mempunyai peranan yang sangat penting bagi penumbuhan karakter bangsa para generasi muda. Karakter yang baik akan semakin bertumbuh dan mengakar kuat pada jiwa peserta didik melalui latihan dan pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan. Tujuan LDDK tersebut nyatanya juga sejalan dengan upaya penguatan pendidikan karakter bangsa. Program pemerintah sebagai upaya revolusi mental bangsa Indonesia ini sudah seharusnya didukung oleh berbagai elemen masyarakat. Karakter religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas merupakan karakter dasar yang harus dikuatkan kepada jiwa generasi muda Indonesia melalui berbagai upaya. Indonesia membutuhkan generasi-generasi yang memiliki jiwa patriotisme tinggi agar negara ini selalu utuh, aman, dan sejahtera. Meskipun jadwal latihan cukup padat dan pengaturan waktunya yang sangat ketat, pelaksanaan LDDK selalu mengutamakan berdoa dan pelaksanaan ibadah. Peserta didik diberi penekanan tentang pentingnya mensyukuri semua nikmat yang telah Tuhan berikan. Salah satu contohnya adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan mencintai tanah air. Tanah air yang harus selalu dijunjung tinggi, dijaga, dan dipertahankan martabatnya di mata dunia.
Melalui latihan baris berbaris dan kedisiplinan, peserta didik akan dibiasakan memiliki karakter disiplin, kesamaptaan tinggi, dan mandiri. Karakter tersebut memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan kini dan masa yang akan datang. Kedisiplinan akan membuat segala sesuatu berjalan teratur dan efisien, terutama disiplin KOPS. Kedisiplinan ini menuntut setiap pribadi untuk bisa bekerja sama, gotong royong, bahu-membahu untuk mewujudkan tujuan bersama. Jika salah satu orang saja tidak bisa menjaga disiplin KOPS, hal ini akan merugikan semua orang dan bisa berakibat fatal. Kesamaptaan akan melatih kesiapsiagaan menghadapi segala hal yang mungkin datang, sedangkan kemandirian akan mengantarkan generasi muda menjadi manusia tangguh yang percaya dan yakin akan kemampuan yang dimiliki. Baik, sahabat Erlangga, ini tadi teks yang sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Kalian anak-anak SMK pasti paham betul tentang kegiatan yang namanya LDDK atau latihan dasar disiplin KOPS. Kemudian pertanyaan yang pertama, berdasarkan teks tersebut, LDDK bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi pribadi-pribadi yang unggul dan tangguh sebagai modal dasar agar kelak siap menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Berikut ini, manakah yang bukan bagian dari kegiatan pembentukan karakter dalam kegiatan LDDK? Ya, tadi kita sudah baca teksnya bersama. Sekarang kita coba akan menjawab soal yang disajikan pada nomor 1. Manakah yang bukan bagian dari kegiatan pembentukan karakter? A. Pelaksanaan ibadah dan doa bersama seluruh peserta. B. Latihan baris berbaris dan disiplin melaksanakan kegiatan sesuai jadwal. C. Makan bersama di lapangan dengan menu dan waktu yang telah ditetapkan. D. Bekerja sama mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru mapel. E. Bersama-sama melaksanakan hukuman atas kesalahan yang dilakukan oleh anggota lain. Ayo sahabat Erlangga, pilih opsi yang mana? A, B, C, D, E? Ya, baik. Tentu sahabat Erlangga sudah menemukan jawaban yang tepat ya. Kita lihat apakah jawaban sahabat Erlangga sudah benar. Ya, oke, jawabannya adalah yang D tadi ya. Betul sih bekerja sama ya, tetapi bekerja samanya juga harus hal-hal yang positif. Kalau mengerjakan soal ulangan, mengerjakan tugas secara individual ya sahabat Erlangga juga harus mengerjakannya secara mandiri, bukan terus bekerja sama ya. Bekerja sama mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru mapel bukan bagian dari kegiatan LDDK ya, melainkan bagian dari kegiatan belajar mengajar. Jadi jawaban pertanyaan tersebut adalah D ya. Selain tadi yang sudah Budi sebutkan ya, kalau eh, tugas mandiri ya dikerjakan secara mandiri. Kalau tugas kelompok boleh dikerjakan secara bersama-sama. Namun tadi yang ditanyakan adalah yang berkaitan dengan LDDK. Ini tidak ada kaitannya dengan LDDK ya. Baik, seperti biasa sahabat, karena sahabat mengerjakan, maaf, menjawab dengan benar, maka Anda mendapatkan skor 1. Dan yang jawabannya salah, maka skornya 0. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. LDDK merupakan langkah strategis sebagai upaya penguatan pendidikan karakter bangsa, karakter religius, nasionalisme, mandiri, gotong royong, dan integritas merupakan karakter dasar yang harus dikuatkan bagi jiwa generasi muda Indonesia. Tentukan aktivitas berikut ini sesuai atau tidak sesuai dengan upaya penguatan karakter bangsa, religius, dan nasionalisme. Ya, baik, sahabat Erlangga, ada 5 aktivitas. Sahabat Erlangga harus menentukan manakah yang sesuai dengan karakter religius dan nasionalisme dan manakah yang tidak sesuai. Pernyataan nomor 1 atau aktivitas nomor 1, seluruh siswa bahu-membahu menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. 2. Sekolah menyelenggarakan lomba tata upacara bendera antar kelas. 3. Setiap pagi membiasakan membaca kitab suci sesuai dengan agama masing-masing. 4. Seluruh siswa menyanyikan lagu kebangsaan sebelum memulai pembelajaran. Dan 5. Tanpa menunggu diperintah, siswa selalu mengecek suhu dan mencuci tangan. Ya, ada 5 aktivitas sahabat Erlangga. Tadi yang ditanyakan adalah aktivitas sesuai atau tidak dengan pengembangan atau penguatan karakter bangsa, religius, dan nasionalisme. Ya, bagaimana sahabat Erlangga jawabannya? Yang tepat yang mana? Iya, baik. Sekarang kita lihat bersama-sama ya. Ternyata jawaban yang sesuai adalah
aktivitas nomor 1 dan aktivitas nomor 5. Seluruh siswa bahu-membahu menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah ini tidak sesuai. Maaf, maksud saya ya tadi terbalik. Ya, yang tidak sesuai adalah seluruh siswa bahu-membahu menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Kemudian tanpa menunggu perintah siswa selalu mengecek suhu dan mencuci tangan. Itu yang tidak sesuai ya sahabat Erlangga ya. Maaf kalau terbalik. Kemudian pernyataan atau aktivitas yang sesuai adalah nomor 2, 3, dan 4. Sekolah menyelenggarakan lomba tata upacara bendera antar kelas. Setiap pagi membiasakan membaca kitab suci sesuai dengan agama masing-masing. Seluruh siswa menyanyikan lagu kebangsaan sebelum memulai pembelajaran. Baik, kita akan coba cek kenapa kok bisa yang tidak sesuai 1 dan 5 ya. Ya, ternyata aktivitas nomor 1 ini merupakan upaya penguatan karakter pada dimensi karakter gotong royong ya. Kemudian aktivitas nomor 5 merupakan penguatan karakter mandiri. Ya tadi kita tahu yang nomor 1 bersama-sama membersihkan kelas dan lingkungan sekolah ya. Berarti gotong royong. Kemudian yang nomor 5 tanpa disuruh, tanpa diperintah. Anak-anak sudah otomatis ngecek suhu sama cuci tangan. Berarti itu tentang kemandirian. Nah yang ditanyakan dalam soal adalah menentukan aktivitas yang menunjukkan upaya penguatan karakter religius dan nasionalisme. Baik, maka karena ini soal pilihan ganda kompleks, sahabat Erlangga, jika jawaban benar semua maka skornya 1. Jika ada yang salah maka skornya 0. Ya, bagaimana sahabat Erlangga ya? Sudah dengan stimulus yang pertama, ada 2 soal tadi. Sekarang kita akan lanjut ke stimulus yang kedua. Ya, sudah siap ya? Baik, kita akan membaca bersama-sama kembali kisah sukses Sandi Okta, petani milenial beromset miliaran. Sandi Okta adalah pria kelahiran Cianjur yang berhasil membuktikan bahwa menjadi petani milenial itu dapat beromset miliaran. Sandi Okta adalah lulusan S2 IPB. Ia mengelola 120 hektar lahan sayuran yang terdiri dari lahan pribadi dan lahan swasta. Ia menjadi penggerak 373 petani. Dia memulai usaha pertanian sejak kuliah semester 5 pada tahun 2015. Sandi melihat banyak hasil panen kebun sayur tidak maksimal diperjualbelikan. Bermodalkan salah satu website jual beli, Sandi mendokumentasikan satu persatu hasil produksi ayahnya dan para petani di kampung halamannya. Sandi mengambil hasil pertanian dari ayahnya seperti wortel, beras, daun bawang ya maksudnya ya, dan kentang untuk dijual ke sebuah perusahaan cepat saji dan Horeca atau mengambil jalur retail sayur. Sandi bergerak pada bisnis Horeca. Dari usahanya ini, ia mendapat keuntungan 300 hingga 500 rupiah per 2 minggu. Maaf, 300 sampai 500 ribu rupiah per 2 minggu. Keuntungan tersebut belum cukup besar menurut Sandi. Usaha bisnis Sandi tidak semulus yang dibayangkan. Sandi pernah menjadi korban penipuan. Hal ini membuat dia mengalami depresi berat. Berkat dukungan keluarga dan orang-orang terdekat, Sandi bangkit kembali merintis bisnisnya. Dalam waktu 4 tahun, usaha pertanian Sandi dapat memasok sayur mayur ke 25 hotel dan retail di Jawa Barat dan Jakarta. Kini penghasilan rata-rata Sandi 500 juta rupiah per bulan. Dia bertekad meningkatkan luas lahan miliknya. Bahkan dalam waktu dekat, Sandi tengah mengembangkan inovasi agrowisata yang dibuka untuk para pengunjung yang studi banding, kuliah lapangan, atau untuk umum dalam bentuk kelompok. Tidak hanya itu, Sandi tengah mengkaji peluang ekspor sayur mayur ke Timur Tengah. Ia berharap banyak kaum muda yang tertarik dengan peluang-peluang bisnis di bidang pertanian yang masih dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaannya. Pertanyaan nomor 3. Sandi pernah menjadi korban penipuan. Hal ini membuat dia mengalami depresi berat dalam jangka waktu berapa? Dalam jangka waktu titik-titik ya. Sandi kembali bangkit dan dapat menjadi pemasok sayur mayur ke beberapa hotel dan retail. Jawaban yang tepat untuk mengisi rumpang tersebut adalah ya ini jadi tipe soal jawaban singkat ya. Sahabat Erlangga jawabannya singkat 1 kata atau 2 kata saja ya. Jawabannya tentu saja 4 tahun. Tadi sahabat Erlangga sudah baca bersama-sama ya. Baik, soal ini termasuk soal kategori menemukan informasi ya. Menemukan informasi itu memang sepintas selalu terlihat mudah karena memang informasi biasanya sudah tersurat. Namun ketika sahabat Erlangga tidak membaca dengan cermat, kemudian hanya
apa namanya, membaca secara sekilas, informasi tersebut juga bisa jadi tidak ditemukan. Maka hal penting yang harus dilakukan ketika sahabat Erlangga membaca adalah teliti, ya, teliti dalam membaca teks. Jawaban atas pertanyaan soal tersebut dapat sahabat Erlangga temukan pada paragraf yang ketiga. Baik, jika sahabat Erlangga menjawab benar, maka skornya 1. Jika salah, berarti 0. Ya, baik. Sudah berapa nih skor yang sahabat Erlangga dapatkan? Ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 4 ya, sahabat Erlangga. Masih berkaitan dengan stimulus yang tadi ya, Sandi ya. Sandi merupakan petani modern yang sukses dalam karirnya. Ia telah membuktikan bahwa menjadi petani milenial itu sangat menjanjikan. Mengapa Sandi bertekad kuat memulai bisnis pertanian? Berilah tanda centang untuk jawaban yang benar. Nah, jawaban sahabat Erlangga nanti bisa lebih dari 1. Pilihannya adalah 1, Sandi ingin kemajuan yang diraihnya viral di media sosial ya. Kemudian Sandi ingin mengembangkan usaha di bidang pertanian. Yang ketiga, Sandi ingin membuktikan kemampuan dirinya kepada masyarakat luas. Yang keempat adalah Sandi ingin membantu masyarakat memperoleh keuntungan yang maksimal dari produk-produk pertanian mereka. Ya, sahabat Erlangga pilih yang mana? Centang yang mana? Yuk kita cek. Nah, ini dia jawabannya ya, sahabat Erlangga. Alasan Sandi bertekad kuat memulai bisnis di bidang pertanian adalah yang pertama, Sandi ingin mengembangkan usaha di bidang pertanian. Yang kedua, Sandi ingin membantu masyarakat memperoleh keuntungan yang maksimal dari produk-produk pertanian mereka. Nah, ini sahabat Erlangga. Sahabat Erlangga adalah para kaum muda ya, generasi muda ya. Ayo, jangan mau ketinggalan sama Bang Sandi ya, kaum milenial yang masih peduli dengan bidang pertanian. Tanpa bidang pertanian kita semua tidak akan bisa makan ya, sahabat Erlangga. Jadi mulai sekarang, ayo jangan pernah menganggap bahwa bidang-bidang yang pertanian, peternakan seperti itu bidang-bidang yang tidak prospektif gitu ya. Tapi itu justru membutuhkan generasi muda untuk bisa melakukan inovasi-inovasi di bidangnya ya, di bidang pertanian terutama ya. Ya, baik, sahabat Erlangga. Nah, ini tadi pembahasannya ya. Sandi sudah memulai usaha bisnis pertanian sejak masih kuliah. Berbekal ilmu yang telah diperolehnya, ia ingin terus menekuni dan mengembangkannya karena prospeknya yang besar. Dengan mengembangkan usaha di bidang pertanian, ia tidak bermaksud mencari keuntungan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi sejak awal memiliki misi mulia, yaitu membantu masyarakat memperoleh keuntungan yang maksimal dari produk-produk pertanian mereka. Ya, untuk pedoman persekoran, sahabat Erlangga sudah paham ya. Baik, ya, kita sampai ke stimulus yang ketiga. Kali ini kita akan membaca kutipan novel ya, sahabat Erlangga ya. Yuk kita baca kembali, sahabat Erlangga. Lorong kereta di kejauhan terlihat lengang. Aduh, sepertinya kereta juga terlambat pagi ini. Ibunya memeriksa lengannya. Tidak ada jam tangan konvensional, tapi sebuah layar sentuh berukuran kecil yang menunjukkan pukul 07.46. Itu piranti model terbaru, ukurannya 2 kali 3 cm, ditanam di lengan. Tinggal menggoyangkan lengan, layar itu menyala. Masih banyak penduduk kota yang belum terbiasa. Karena bekerja di perusahaan teknologi informasi, Ibu Lail telah mengenakannya sejak 6 bulan lalu. Sangat praktis, layar itu bisa melakukan banyak hal. Ibu Lail menekan layar sentuh di pergelangan tangan. Ada telepon masuk. Hai Bu, sudah di mana? Suara riang seorang pria terdengar. Masih di stasiun kereta, kami terlambat sekali. Lail bangun kesiangan, dia selalu saja membuat kacau jadwal pagi di rumah. Terdengar suara tertawa. Tenang saja Bu, ini hari pertama sekolah. Ada banyak murid terlambat. Boleh aku bicara dengan Lail? Ibunya melepas salah satu logam berbentuk bulat dengan pengait di telinganya. Selintas seperti anting, tapi itu headset. Dia menyerahkannya kepada Lail. Ayahmu ingin bicara. Halo Princess. Ayah, Lail berseru riang. Bagaimana kabarmu hari ini, Princess? Tanpa dapat ditahan, Lail langsung bercerita panjang lebar. Sudah 3 bulan terakhir, ayahnya yang bekerja di luar negeri tidak pulang, termasuk saat libur panjang. Dia hanya bertemu via layar atau bicara lewat telepon seperti sekarang. Ibu akan membeli minuman, Lail. Kamu tunggu di sini, Ibu memberitahu.
Lail mengangguk. Dia terus bicara dengan ayahnya. Ibu Lail beranjak ke kotak mesin minuman di dekat tiang stasiun kereta bawah tanah. Karena masih mengenakan satu headset, dia juga mendengar percakapan Lail dan suaminya. Sesekali dia ikut bicara, menyela percakapan Lail, ikut tertawa sambil mengetuk tombol kotak mesin minuman memilih 2 gelas coklat. Dia mendekatkan layar sentuh di lengannya ke sensor digital. Terdengar suara mendesing pelan. Proses pembayaran telah selesai dilakukan. 2 gelas coklat hangat keluar dari lubang mesin. Cukup dengan layar yang ditanam di lengannya, dia tidak perlu membawa dompet kemanapun. Ya, keren banget ya sahabat Erlangga ini ya. Kutipan dari novel Hujan, karya Terelie. Ya, sahabat Erlangga, mungkin ada yang sudah membaca novelnya sampai selesai. Ya, baik sahabat Erlangga bisa memanfaatkan waktu-waktu luang sahabat Erlangga untuk membaca novel, membaca cerpen itu akan sangat bermanfaat sekali ya. Selain kita jadi semakin membiasakan literasi yang baik, sahabat Erlangga juga akan menemukan banyak sekali nilai-nilai positif dari novel-novel tersebut, dari cerita fiksi ya. Sahabat Erlangga akan menambah wawasan. Kemudian sahabat Erlangga juga bisa loh mempelajari tentang kepribadian ya melalui membaca novel. Baik, kita langsung ke pertanyaan nomor 3. Apakah yang dibeli ibunya Lail pagi itu di stasiun kereta bawah tanah? Ya, tentu ini pertanyaan yang sangat mudah ya karena tadi ada secara tersurat juga ya. Apakah sebotol minuman hangat, sebotol minuman segar, 2 botol air mineral, 2 gelas coklat, atau 2 gelas teh? Pilih yang mana sahabat Erlangga? Baik, pasti akan pilih yang paling tepat ya. Jawabannya adalah 2 gelas coklat. Ya, ketika berada di stasiun bawah tanah, ibunya Lail membeli ya, maaf sahabat Erlangga ini ada salah ketik. 2 gelas coklat melalui kotak mesin minuman. Baik, untuk pedoman persekoran, sahabat Erlangga sudah jelas. Jika benar, maka skor 1. Cepat saja sahabat Erlangga ya, kita langsung masuk ke soal nomor 6. Nah, ini unsur ekstrinsik yang paling menonjol dalam kutipan novel tersebut adalah sains, ya. Ilmu pengetahuan sangat tergambar dalam cerita. Menurut Anda, bagaimana penulis menggambarkan kehidupan dan perkembangan teknologi di masa depan? Berikan alasan. Nah, tadi sahabat Ella pasti sudah punya gambaran ketika kita membaca ya. Ada jam tangan yang tertanam di lengan dan sebagainya ya. Ini memang sangat kental dengan sains. Sekarang kita lihat sahabat Erlangga, ini jawabannya memungkinkan banyak sekali ya, banyak sekali alternatif jawaban. Artinya begini, sahabat Erlangga bisa menggunakan bahasa sahabat Erlangga sendiri ya. Intinya adalah bagaimana pendapat eh, sahabat Erlangga tentang penulis dalam menggambarkan kehidupan dan perkembangan teknologi di masa yang akan datang. Nah, ini jawabannya. Penulis berhasil menggambarkan kehidupan dan perkembangan teknologi di masa depan. Gambaran tentang stasiun bawah tanah, alat komunikasi yang tertanam di dalam kulit, dan yang lainnya digambarkan secara natural seolah-olah tersebut memang sudah menyatu dengan kehidupan pembaca. Pembaca seolah-olah berada pada masa itu. Ya, jadi penulis dalam menggambarkannya itu seolah-olah memang sedang berada di fase itu gitu ya. Jadi ringan saja kita membacanya juga eh, mengikuti alurnya gitu ya. Nah, pembahasannya dalam mendeskripsikan latar, penulis menggunakan diksi yang mampu menampilkan gambaran yang detail sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang ada dalam cerita. Jadi, pemilihan diksi yang sangat tepat itu akan sangat berpengaruh terhadap efek yang ditimbulkan bagi pembaca. Nah, untuk soal uraian, ini ada perbedaannya sahabat Erlangga ya untuk penskorannya. Skor 2 jika menjawab benar disertai alasan yang sesuai. Kemudian skor 1 jika menjawab benar, alasan tidak sesuai. Skor 0 jika jawaban salah. Ya, saya yakin sahabat Erlangga bisa semua. Kalau soal uraian itu malah lebih mudah ya, apalagi yang bentuknya seperti ini. Sahabat Erlangga bisa mengeksplorasi jawaban menggunakan kata-kata yang pas. Gitu. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini ada stimulus lagi berupa resensi film. Sahabat Erlangga, mari kita baca bersama. Review film Bumi Manusia memperkenalkan zaman kolonial kepada anak milenial. Film Bumi Manusia adalah sebuah adaptasi dari novel karya Pramudia Anantatur dengan judul yang sama. Berlatar pemerintahan zaman kolonial Belanda, film yang disutradari Hanung Bramantyo ini memotret kisah cinta Tirto Adi Suryo alias Minke yang diperankan oleh Iqbal Ramadan dan Anelis Nelema Mawarjong. Minke adalah pemuda pribumi Jawa Tok-Tok. Ia lulusan HBS, sekolah ini setingkat SMA yang ditujukan untuk orang Belanda, Eropa, Tionghoa, dan elit pribumi
ketika itu. Sementara Annelies adalah seorang gadis Indo dari pasangan Ontosoroh, seorang gundik asli atau nyai, dan Herman Melema, seorang pria asli Belanda. Meski seorang gundik dan tidak pernah mengenyam pendidikan formal, Ontosoroh digambarkan sebagai seorang yang berwawasan luas. Minke jatuh hati pada Annelies yang cantik jelita dan sedikit kekanak-kanakan. Ayah Minke yang baru saja diangkat jadi bupati jelas tak setuju Minke dekat dengan keluarga Nyai. Gundi kala itu memiliki strata sosial yang rendah, bahkan dianggap sama rendahnya dengan binatang peliharaan. Hal ini membuat Minke terlibat dalam pergulatan batin tak berkesudahan. Harus diakui, seluruh pihak yang terlibat dalam film ini telah bekerja sangat keras untuk mewujudkan visi Pram pada novelnya. Dari sisi sinematografi, Hanung berhasil menghadirkan setting Indonesia akhir abad ke-19 secara apik. Pemilihan aktor pun termasuk hadirnya orang-orang Belanda asli sangat sempurna dan patut diapresiasi. Selain itu, alur ceritanya sangat ringan dan mudah diikuti. Namun, seperti disebutkan, pemilihan plot pasti tidak akan lepas dari pro kontra. Keputusan untuk terlalu fokus pada kisah cinta Minke dan Annelies banyak mengorbankan detail-detail, misalnya gejolak batin di balik kisah tokoh-tokohnya, perjuangan Nyai Ontosoro menjadi pengusaha ulung, dan terlebih sosok pemuda pergerakan dalam diri Minke. Minke misalnya semula sangat memuja Eropa, tapi dalam film ini penggambaran kisah Minke sebagai pemuda nasionalis kurang mendapat tempat yang memadai. Karakternya Annelies yang kekanak-kanakan dan manja juga kurang tereksplorasi. Selain itu, durasi film yang 3 jam dirasa sangat lama. Hal ini membuat penonton merasa jenuh menikmati jalan ceritanya. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, film ini sangat cocok untuk generasi milenial. Banyak kisah sejarah yang dapat dicerna. Di atas semuanya itu, film ini mengangkat sebuah kisah perjuangan kaum pribumi. Ya, sampai yang terakhir ya, sahabat Erlangga. Ini karena waktunya sempit, sahabat Erlangga sudah baca sendiri ya. Baik, pertanyaan nomor 7. Setelah membaca teks esensi di atas, tentukan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya ada atau tidak nih. Nah, ini pertanyaannya, sahabat Erlangga, apa kelemahan film Bumi Manusia? Siapa gadis pujaan Tirto Adi Suryo? Film Bumi Manusia sangat cocok ditonton oleh siapa? Mengapa sutradara memilih Mawar De Jong sebagai pemeran utama? Nah, manakah yang ada jawabannya di teks? Nah, ternyata yang jawabannya terdapat dalam teks adalah apa kelemahan film Bumi Manusia? Siapa gadis pujaan Tirto Adi Suryo? Siapa yang paling cocok menonton film ini? Kemudian pertanyaan yang jawabannya tidak terdapat dalam teks adalah yang ini. Mengapa sutradara Mawar De Jong sebagai pemeran utama wanita? Mengapa Mawar De Jong dipilih sebagai pemeran utama? Baik, sudah 7 soal sahabat Erlangga. Sudah 7 soal kita bahas. Sudah lumayan ya sahabat Erlangga mendapatkan pemahaman kembali. Mudah-mudahan nanti sahabat Erlangga akan terus belajar sehingga kemampuan literasinya semakin terasah. Ya, baik sahabat Erlangga, eh, tadi sudah ada 7 ya, terima kasih. Semoga anak-anak sahabat Erlangga sudah paham semua. Dan jangan lupa untuk mengikuti dan mengaktifkan notifikasi untuk channel ini ya, supaya sahabat Erlangga tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Nantikan Erlangga Classroom selanjutnya dan beritahukan teman-temanmu untuk ikut menyaksikan acara ini ya. Tetap jaga kesehatan anak-anak sahabat Erlangga, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk bahagia sahabat Erlangga ya. Terima kasih.